Halo semuanya, perkenalkan nama aku Devi Putri Natali. Perkenalkan, nama saya Cindy Limbongan Pasau. Perkenalkan, nama aku Gabriela Natali. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Dia Pitaloka. Dan kami dari The Kalfusi. Awalnya kami berempat bingung mau buat perusahaan yang bergerak di bidang apa. Sempat kepikiran untuk buat perusahaan yang bergerak di bidang produksi semen, produksi keramik, bahkan sampai di produksi kaca. Cuma akhirnya nggak jadi karena kami pikir kita nggak tahu cara buatnya kayak gimana, bahannya apa saja, suppliernya siapa aja, customernya pun kita nggak tahu harus kirim barang ke siapa. Akhirnya ya udah kita buat perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan ini karena kita tahu cara olahnya itu gimana, bahan bakunya apa, suppliernya siapa aja, dan nantinya dikirim kemana aja agar gak stuck di tengah jalan. Yang menginspirasi kami membuat The Kalfusi ini sebenarnya adalah pengalaman pribadi kami berempat sebagai anak rantau. Kan biasanya anak rantau itu suka cari makanan yang simple kan, kalau enggak suka jajan di luar, ataupun kalau enggak masak. Nah, tapi masak ini ujung-ujungnya ya biasanya masak nugget, sosis ataupun makanan yang lain tapi yang cepat saji gitu. Nah, kan kita tahu biasanya makanan kayak gitu itu nggak sehat. Nah, kalian berempat pun berinovasi. Kenapa nggak buat aja makanan yang sehat, enak, tapi simple? Awalnya tuh banyak banget usulan nama buat perusahaan ini, mulai dari Millen's Crop, Simple.id, Simple.in, pokoknya banyak banget. Tapi sayangnya nama-nama tersebut tuh nggak ada yang kita serk sama nama tersebut. Ya karena kita nyari nama yang ada hubungannya sama produk dan asal-usul kenapa perusahaan ini kami buat. Dan akhirnya Sekar mengusulkan nama The Kalfusi ini yang sesuai dengan produk dan asal-usul kenapa kami membuat perusahaan ini. The Kalfusi sendiri itu apa sih artinya? Jadi di setiap kata yang ada di The Kalfusi itu punya artinya masing-masing. Ya, artinya masing-masing. Untuk kata yang pertama yaitu kal. Kal ini berasal dari mana sih gitu kan? Kal ini berasal dari sayuran, yaitu sayuran kale yang bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, kenapa kok kita pilih kale gitu kan sebagai apa? Sebagai kata yang akan dimasukkan ke dalam nama kita. Karena ini tuh menggambarkan bahwa produk makanan yang The Kalfusi buat itu tuh sangat bernutrisi, kemudian sehat, dan kualitasnya itu bagus gitu loh, terjamin gitu. Terus untuk yang kata yang kedua yaitu ada fu dalam nama The Kalfusi. Apa sih artinya itu kan? Fu ini adalah artinya fusion. Kenapa kok ambil kata fusion gitu kan? Nah, karena hal ini tuh mempresentasikan, menggambarkan produk makanan yang The Kalfusi buat itu tuh perpaduan antara makanan tradisional dan internasional. Begitu guys. Nah, setelah melihat bahwa wah, produk makanannya The Kalfusi ini udah sehat gitu kan, terus perpaduan juga dari makanan tradisional dan makanan internasional, pasti buatnya untuk penyajiannya itu pasti sulit gitu ya. Tenang guys, tenang, nggak sama sekali. Jadi ini yang membedakan produk makanan yang kita buat dengan produk makanan yang perusahaan lain buat itu. Jadi kita lanjut ke kata yang ketiga, yaitu si. Nah, si ini artinya simple, bukan simple. Simple berarti cara penyajian produk makanan yang The Kalfusi buat itu sangat mudah gitu, nggak ribet-ribet, udah sehat. Terus perpaduan antara makanan tradisional, internasional, terus simple lagi gitu kan. Itu yang membedakan produk makanan yang kami produksi dengan produk makanan yang diproduksi oleh perusahaan yang lain. Terus ya kata yang berapa tadi? 4 ya? 4 adalah kata the.
di depan, dekalfusi gitu kan. Kata the ini itu diambil dari kata bahasa Inggris sih yang artinya the. Kenapa kita kok nggak pakai kata THE? Kenapa kok pakai kata DE gitu kan? Biar keren aja sih, biar estetik gitu kan. Gitu, karena banyak yang pakai kan sekarang. Gitu. Terus jadi pada intinya dekalfusi sendiri itu adalah produk makanan yang sehat, bernutrisi, kemudian perpaduan juga antara makanan tradisional Indonesia dan internasional, kemudian cara penyajiannya simple. Begitu teman-teman. Dekalfusi ini sendiri sudah melibatkan penggunaan Adampir di dalam mengelola proses bisnisnya dan juga untuk mengkoordinasikan kegiatan bisnisnya. Nah, langsung aja yuk kita lihat penggunaan Adampir di dalam kegiatan bisnis di Dekalfusi. Oke, jadi setelah kita buka aplikasi Adampir pada VirtualBox-nya, langsung aja kita login pakai user ID dan passwordnya. Tunggu sebentar. Lalu setelah itu kalau muncul kayak gini, pastikan dia ada di roles-nya admin. Langsung klik OK aja. Nanti tampilan yang munculnya akan seperti ini. Langsung aja buka ke sistem admin, client's rules, dan juga kita buka di client. Nah, di sini masih sistem, kita pilih Great to Go, langsung ke Dekalfusi, langsung Great to Go lagi. Oke, di sini nama perusahaan ini Dekalfusi. Deskripsinya ada, Dekalfusi adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan cepat saji yang berbeda dari perusahaan produksi makanan yang lain. Nah, mail hostnya di sini admin@dekalfusi.com. Jadi untuk departemen di Dekalfusi sendiri itu ada 4, yaitu ada departemen logistik, produksi, kemudian keuangan, dan sales dan marketing. Sebelum itu, bagaimana sih caranya untuk kita dapat mengetahui departemennya itu apa aja? Jadi kita bisa klik sistem admin, kemudian klik organization rules, terus kemudian klik organization. Di sini akan terlihat organisasi atau departemen yang ada di Dekalfusi. Nah, untuk departemen yang pertama yaitu departemen logistik. Departemen logistik ini bertugas untuk melakukan pendistribusian bahan baku dan hasil produksi dari Dekalfusi. Alamat dari departemen logistik sendiri yaitu ada di Jalan Ahmad Yani nomor 25 Surabaya, Jawa Timur dengan kode pos 60241. Kenapa kok logistik ini, departemen ini kita pilihnya di Surabaya? Karena Surabaya itu terkenal sebagai daerah logistik dan Surabaya juga itu dekat dengan pelabuhan sehingga memudahkan untuk pendistribusian logistiknya. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah organisasi atau departemen produksi. Departemen produksi ini bertugas untuk membuat produk makanan dari Dekalfusi. Untuk alamatnya sendiri, yaitu ada di Jalan Muhammad Yamin nomor 75 Ungaran, Jawa Tengah. Dengan kode pos 50511. Kenapa kita pilih di Ungaran, Jawa Tengah? Karena pertama, Jawa Tengah itu letaknya strategis di tengah-tengah antara Jawa Timur, Jakarta, dan Jawa Barat, sehingga nantinya akan memudahkan dalam pendistribusian produknya, serta juga memudahkan pendistribusian logistik dari Surabaya ke Ungarannya dan akan lebih efisien seperti itu. Kemudian departemen yang ketiga yaitu ada departemen keuangan. Departemen keuangan sendiri bertugas untuk mengelola keuangan yang ada di dalam Dekalfusi. Untuk alamatnya yaitu ada di Jalan MH Tamrin nomor 29 Jakarta Pusat dengan kode pos 10310. Untuk departemen keuangan ini sendiri dia itu jadi satu dengan kantor pusat. Begitu. Kenapa kok kita letakkan keuangan ini di Jakarta? Karena di Jakarta itu adalah pusat bisnis di Pulau Jawa. Begitu. Kemudian untuk
Departemen yang keempat yaitu Departemen Sales dan Marketing di Calfusi. Departemen ini bertugas untuk melakukan penjualan dan pemasaran produk dari Calfusi itu sendiri. Untuk alamatnya yaitu ada di Jalan M. Tamrin nomor 29 Jakarta Pusat dengan kode pos 10310. Untuk Departemen Sales dan Marketing ini juga menjadi satu dengan kantor pusat karena Jakarta itu adalah pusat bisnis yang ada di Pulau Jawa, seperti itu. Jadi ini adalah departemen yang dipunyai oleh Calfusi itu sendiri. Nah, untuk melihat user and role yang diterapin di Calfusi apa aja, kita masuk ke sistem admin, general rules, security, lalu klik yang user. Nah, pertama kita lihat yang Cindy. Nah, yang bernama Cindy deskripsinya yaitu karyawan atau pegawai Calfusi. Lalu klik tab user roles. Nah, terlihat bahwa role-nya yaitu Calfusi user. Dan organization assignment-nya yaitu valid form 1 Oktober 2020 sampai 1 Oktober 2022 dengan deskripsi kontrak kerja selama 2 tahun. Lalu organization aksesnya pada organisation logistik Calfusi. Lalu selanjutnya kita buka pada Devi. Nah, pada Devi ini deskripsinya yaitu admin Calfusi. Kita klik user roles-nya yaitu Calfusi admin. Nah, kita lihat organization assignment-nya. Organization assignment-nya sama seperti sebelumnya yaitu valid form 1 Oktober 2020 sampai 1 Oktober 2022 dengan deskripsi kontrak kerja selama 2 tahun. Nah, organization access-nya bisa mengakses semua organization karena Devi ini merupakan admin. Lalu selanjutnya kita lihat pada Gaby. Pada Gaby deskripsinya yaitu karyawan atau pegawai Calfusi dengan user roles yaitu Calfusi user. Organization assignment-nya sama seperti sebelumnya, kontrak kerja selama 2 tahun, dan organization access-nya yaitu pada organization sales and marketing Calfusi. Lalu selanjutnya kita lihat Indah. Nah, Indah ini deskripsinya karyawan atau pegawai Calfusi dengan user roles Calfusi user, dan organization assignment-nya yaitu sama seperti sebelumnya juga yaitu kontrak kerja selama 2 tahun, dan organization access-nya yaitu pada organization keuangan Calfusi. Lalu yang terakhir kita lihat Sekar. Nah, pada Sekar ini deskripsinya karyawan atau pegawai Calfusi dengan user roles Calfusi user, dengan organization assignment-nya sama juga seperti sebelumnya yaitu 1 Oktober 2020 sampai 1 Oktober 2022 dengan description kontrak kerja selama 2 tahun. Dan organization access pada Sekar yaitu produksi Calfusi. Nah, jadi seperti itu ya user and role yang ada pada Calfusi. Oke, jadi di Calfusi ini sendiri kita punya 3 business partner group, yaitu yang pertama ada customer, yang kedua ada vendor, yang ketiga ada employee atau karyawan. Nah, langsung aja di sini kita buka yang customer ya. Caranya itu di partner relation, habis itu di business partner rules, habis itu kita cari di business partner. Nah, di description kita cari aja pelanggan. Tunggu sebentar. Nah, langsung klik Google. Oke, jadi customer yang dimiliki oleh Calfusi ini sendiri ada swalayan, ada baru. Dia sendiri berlokasi di Salatiga, Jawa Tengah. Lalu ada swalayan Aneka Jaya, ini berlokasi juga di Salatiga. Lalu juga ada PT Hero Supermarket,
yang berlokasi di Tangerang Selatan. Ada juga PT Indomarko yang biasa kita kenal dengan Indomaret, itu dia berlokasi di Jakarta Pusat. Ada juga PT Lion Superindo, biasa kita kenal dengan Superindo, dia berlokasi di Jakarta Selatan. Ada juga PT Lotte Shopping Indonesia, dia berlokasi di Jakarta. Ada juga PT Matahari Putra Prima atau biasa kita kenal dengan Hypermart, dia berlokasi di Tangerang. Ada juga PT Panen Lestari Indonesia, berlokasinya di Jakarta. Ada juga PT Sumber Alvaria Trijaya Alsut, dia berlokasinya di Tangerang juga. Ada juga PT Trans Retail Indonesia, dia berlokasi di Jakarta Selatan, dan itu customer yang dimiliki oleh The Calfusi. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya vendor, dan berikut ini adalah 10 vendor yang dimiliki oleh The Calfusi. Yang pertama itu ada CV Bintang Timur Malang, dia sebagai penyuplai atau vendor daging sapi segar. Lalu ada PD Hasil Chandra Jaya, dia sebagai penyuplai bumbu dapur. Lalu ada CV Kurnia Jaya Perkasa, dia sebagai penyuplai sendok dan garpu ramah lingkungan dari kayu. Lalu ada PT Label Indonesia, dia sebagai penyuplai atau vendor dari label, kode produksi, legalitas, tanggal kadaluarsa, nilai komposisi, pokoknya yang ada di label-label gitulah. Nah, selanjutnya ada PT Ocean Mega Persada, dia sebagai penyuplai atau vendor dari bahan laut. Ada CV Reski Jaya Sembako, dia sebagai penyuplai atau vendor dari sembako di The Calfusi. Lalu ada PT Sahabat Pangan Sejahtera, dia sebagai penyuplai atau vendor daging ayam segar di The Calfusi. Lalu ada PT Siwani Makmur Tbk, yaitu sebagai penyuplai atau vendor tempat pemanas atau MRE yang berguna untuk produk kita, yaitu produk nasi lauk. Lalu ada juga PT Unik Pack Plastik, dia berguna untuk sebagai potong sambal, sebagai packing, pokoknya segala packing-packingan itu vendornya dari PT Unik Pack Plastik. Lalu ada UD Untung Selamat sebagai penyuplai atau vendor sayuran di The Calfusi. Lalu pada employee-nya sendiri, The Calfusi memiliki 20 employee atau karyawan, yaitu 2 pada kantor pusat, 4 pada Departemen Keuangan, dan 4 pada Departemen Sales Marketing. Nah, kita lihat siapa aja yang masuk pada kantor pusat. Yang pertama yang masuk pada kantor pusat yaitu yang bernama Amanda, dan yang kedua yaitu Gibran. Lalu yang masuk pada Departemen Keuangan yang pertama yaitu ada Fadli, yang kedua ada Karina, yang ketiga ada Ratna, dan yang keempat ada Yogi. Lalu selanjutnya yang masuk pada Departemen Sales and Marketing bernama Juwita, yang kedua bernama Maharani, ketiga Raditya, dan yang keempat Nanda. Jadi, aku akan melanjutkan penjelasan mengenai karyawan yang ada di The Calfusi. Yang pertama, pada Departemen Produksi, yaitu ada Ananta. Yang kedua ada Dinov. Yang ketiga ada Jane. Yang keempat ada Ken. Yang kelima ada Priska. Sedangkan untuk karyawan yang ada di Departemen Logistik, yang pertama ada Benanda, yang kedua ada Christopher, yang ketiga ada Deta, yang keempat ada Jessica, ya, dan yang kelima ada Reina. Oke, jadi untuk produk The Calfusi sendiri ini terdiri dari 3 kategori, yaitu ada produk nasi lauk, produk lauk, dan juga produk sambal. Dan untuk sistemnya, produk kita ini sold karena kita yang bikin sendiri, kita yang produksi sendiri, kita nggak ngambil dari vendor atau supplier kita. Dan langsung aja kita lihat di sini produk nasi lauk kita ya. Langsung aja cari di deskripsi produk nasi lauk. Oke, untuk di kategori produk nasi lauk ini sendiri kita punya 5 variasi, yaitu ada ayam teriyaki, ada balado cakalang, ada cumi asam manis, kari Jepang, dan oseng macon sapi. Untuk ayam teriyakinya sendiri, harga list price-nya itu 35.000, standar price-nya 30.000, limit price-nya 25.000. Lalu untuk di balado cakalang
itu list price-nya 35.000, standar price-nya 30.000, limit price-nya 25.000. Lalu di cumi asam manis itu list price-nya 35.000, standar price-nya 30.000, 25.000 limit price-nya. Kari Jepang pun sama, list price-nya 35.000, standar price-nya 30.000 dan limit price-nya 25.000. Di oseng mercon pun sama juga harganya, yaitu list price-nya 35.000, standar price-nya 30.000, limit price-nya 25.000. Nah, nasi lauk ini cocok banget buat kita yang anak-anak kos yang jarang banget masak nasi dan langsung pengen pakai nasi sama ada lauknya. Dan nasinya ini bisa langsung masak di tempatnya itu tanpa harus menggunakan kompor ataupun harus pakai microwave, nggak usah perlu pakai api karena sistemnya itu dia ada MRI-nya atau yang pemanas nasinya yang bisa masak nasinya di situ, bisa memanaskan atau menghangatkan lauknya juga. Jadi untuk produk yang selanjutnya yaitu pada kategori produk lauk. Pada produk lauk ini ada bakso ikan, batagor, chicken ball, gyoza, dan nugget veggie. Produk lauk ini sangat cocok untuk dimakan dengan nasi hangat. Untuk produk yang pertama yaitu ada bakso ikan dengan harga list price-nya 40.000, standar price-nya 38.000, dan limit price-nya 34.000. Sedangkan untuk produk yang kedua yaitu batagor. Batagor ini mempunyai harga list price-nya 40.000, standar price-nya 38.000, dan limit price-nya 36.000. Sedangkan untuk produk yang ketiga yaitu chicken ball. Chicken ball ini mempunyai harga list price-nya 38.000, kemudian standar price-nya 36.000, dan limit price-nya 32.000. Sedangkan untuk produk yang keempat yaitu ada gyoza. Gyoza ini mempunyai harga list price-nya 38.000, kemudian standar price-nya 36.000 dan limit price-nya 32.000. Kemudian untuk produk yang kelima yaitu ada nugget veggie. Nugget veggie ini mempunyai list price 40.000, kemudian standar price-nya 38.000 dan limit price-nya 34.000. Oke, yang ketiga ada produk kategori sambal yang cocok banget buat para pecinta pedas. Oke, kita lihat langsung di adempiernya. Kita udah tugel sebelumnya ini, lalu kita lihat menu yang pertama itu ada sambal ikan asin. Jadi sambal ikan asin ini merupakan produk sambal ikan asin yang dicampur dengan sambal khas Indonesia. Olahan ikan asin yang dicampur dengan sambal khas Indonesia. Untuk price-nya itu list price-nya ada 25.000, standar price-nya 23.000, dan limit price-nya 20.000. Kita lanjut ke produk yang kedua. Produk yang kedua ini ada sambal sei sapi. Jadi ini merupakan produk sambal sei sapi, adalah olahan dari daging sapi yang dicampur dengan sambal khas Indonesia. Untuk price-nya list price-nya 30.000, standar price-nya 28.000, dan limit price-nya 25.000. Kita masuk ke produk sambal yang ketiga, yaitu sambal udang. Produk sambal udang adalah olahan udang yang dicampur dengan sambal khas Indonesia. Untuk price-nya list price-nya 30.000, standar price-nya 28.000, dan limit price-nya 25.000. Lanjut ke produk sambal yang keempat, yaitu sambal cumi. Produk sambal cumi adalah olahan cumi yang dicampur dengan sambal khas Indonesia. Kita lihat harganya, buka di tab price. List price-nya ada 30.000, standar price-nya 28.000, dan limit price-nya 25.000. Kita lanjut produk yang kelima, yaitu sambal teri. Produk sambal teri adalah olahan teri yang dicampur dengan sambal khas Indonesia. Untuk price-nya, list price-nya 25.000, standar price-nya 23.000, dan limit price-nya 20.000. Oke, itulah produk sambal dari The Coffee. Jadi pada kali ini aku akan menjelaskan mengenai price list skema yang ada di Dekalfusi. Di price list skema
dekalfusi yaitu dengan nama daftar harga untuk pelanggan, dan deskripsinya daftar harga khusus untuk pelanggan. Untuk valid formnya pada tanggal 1 November 2020 dan diskon type-nya price list. Oke, kita lanjut ke skema lain yang ada di dekalfusi. Jadi untuk skema lain yang ada di dekalfusi, list price surcharge amount-nya itu 5, kemudian standard price surcharge amount-nya itu 3, dan limit price surcharge amount-nya itu 1. Jadi pada price list ini dengan nama harga untuk per tanggal 1 November 2020 dengan deskripsinya dimulai dari tanggal 1 November 2020. Jadi kita masuk ke versi pada price list-nya. Di sini namanya yaitu 2020 bulan 11 tanggal 1 jam 12 malam. Di deskripsinya yaitu dimulai tanggal 1 November 2020 jam 12 malam. Jadi nanti versi dari price list ini itu akan berlaku pada tanggal 1 November 2020 jam 12 malam. Sedangkan untuk price list skema yang dipakai yaitu daftar harga untuk pelanggan. Dan untuk base price list-nya itu tanggal 1 Oktober 2020. Dan untuk valid form-nya yaitu 1 November tahun 2020. Untuk diskon skemanya sendiri, dekalfusi memiliki 5 diskon skema, yaitu yang pertama, beli 10 produk diskon 40%, yang kedua, beli 10 produk nasi lauk diskon 40%, yang ketiga, beli 3 produk diskon 15%, yang keempat, beli 5 produk lauk diskon 30%, yang kelima, beli 5 produk sambal diskon 25%. Nah, dari kelima diskon skema ini diterapkan pada 10 customer yang ada pada dekalfusi. Siap. Halo, nama saya Sekar Ayu Diapitaloka dengan NIM 682019-130. Di sini saya akan menerima tantangan mengenai pembuatan produk baru atau menginputkan produk baru dan memberikan harga untuk produk baru tersebut. Untuk selanjutnya langsung saja ya ke tantangannya. Jadi di sini awalnya kita dapat masuk sebagai admin dekalfusi, kemudian kita dapat klik centang. Agak lama ya. Selanjutnya kita dapat masuk kepada kantor pusat dari dekalfusi. Terus untuk warehouse-nya kita bisa standar saja, kemudian kita checklist. Sambil menunggu, setelah kita sudah masuk kepada menu dari kantor pusat, kita dapat masuk ke material management. Kemudian setelah dari material management kita masuk ke material management tools, kemudian kita masuk ke produk. Selanjutnya kita klik checklist. Lalu untuk membuat produk yang baru kita dapat klik new record. Di sini saya akan membuat produk mengenai sambal mata. Sapi sambal mata lebih tepatnya. Jadinya di sini saya membuat search key-nya daging sapi. Kemudian namanya itu nasi daging sapi sambal mata. Deskripsinya itu nanti produk ini adalah produk nasi daging sapi sambal mata dengan tambahan dari saus mentai. Comment helpnya karena produk ini itu adalah produk ready, jadi kita tulis produk ready.
Kemudian untuk produk kategorinya, karena ini nasi lauk, kita bisa klik nasi lauk. Kemudian untuk teks kategorinya standar saja, untuk UOM-nya each, produk type-nya item. Kemudian karena produk ini nantinya akan dijual dan diproduksi sendiri oleh Dekalfusi, maka dari itu kita pilih sold saja, purchase-nya kita tidak centang. Kemudian kita untuk locatornya kita bisa masuk ke gudang penyimpanan. Kemudian setelah itu kita checklist. Setelah selesai pembuatan produknya, kita bisa klik icon save change untuk menyimpan produk yang baru saja kita inputkan. Kemudian kita bisa langsung masuk kepada pembuatan harga untuk produk yang terbaru dengan klik menu tab price. Kemudian kita bisa klik new record. Kemudian kita bisa pilih price list versionnya, yaitu price list version pada tanggal 15 Oktober 2020. Kemudian kita di sini saya akan menggunakan list price 35.000. Kemudian untuk standard price-nya 32.000. Kemudian untuk limit price-nya 30.000. Setelah harganya sudah jadi, kita dapat klik icon save change untuk menyimpan harga dari produk nasi daging sapi sambal mata itu. Setelah selesai, kita dapat melihat apakah produk ini telah terinputkan dengan baik dan harganya juga. Kita bisa klik read to go. Kemudian kita bisa lihat di sini, yaitu ada ini daging sapi ini. Di sini sudah dilihat search key-nya daging sapi, terus name-nya nasi daging sapi sambal mata, terus juga ada deskripsinya dan comment help-nya. Jadi untuk tantangan penginputan produk baru dan penginputan untuk harga dari produk tersebut sudah diterima dan selesai. Halo, perkenalkan nama saya Cindy Limbongan Pasau dengan NIM 682019-108 mendapatkan tantangan untuk membuat skema harga diskon. Nah, kita langsung laksanakan aja ya. Sebelum membuatnya, kita harus login terlebih dahulu. Di sini saya sudah login. Lalu klik material manajemen. Setelah itu klik material manajemen rules. Lalu cari yang namanya diskon skema, lalu klik. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik new record untuk memulai membuat diskon skemanya. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita isikan name, description, dan diskon type yang ingin kita buat. Di sini saya ingin membuat diskon untuk pelanggan. Jadi saya kasih nama diskon pelanggan, diberikan sebesar 20%. Untuk deskripsinya saya isikan pelanggan untuk Dekalfusi diberikan potongan 20%. Nah, setelah mengisi deskripsinya, kita lihat statusnya aktif, lalu kemudian kita pilih diskon type-nya. Di sini kita pilih flat persen. Lalu setelah itu kita isikan flat diskonnya. Nah, setelah kita mengisi seperti ini, jangan lupa kita save. Nah, oke, untuk pembuatan diskon skemanya sudah jadi ya teman-teman. Halo, saya Gabriela Tali dengan NIM 682019-152. Kali ini saya mendapat tantangan untuk membuat 3 bisnis partner yang berbeda dan memasukkan masing-masing satu ke dalam bisnis partner group yang sudah dibuat. Oke, langsung aja kita login ke Identier-nya.
Kita login dengan admin Dekalfusi, terus klik centang. Ya, tunggu beberapa saat. Setelah itu klik centang lagi. Oke. Kita akan sebelumnya saya sudah membuat list 3 bisnis partner yang saya akan buat. Yang pertama itu customer-nya ada PT Circle K Indonesia. Lalu yang kedua ada vendornya itu CV Indo Pertama, dan karyawannya ada yang bernama Misal Putri. Oke, kita akan klik di partner relation, terus business partner rules. Setelah itu klik di business partner. Ini klik centang saja. Terus kita klik new record. Yang pertama yang akan saya buat adalah customer-nya. Search key-nya Circle, ratingnya PT, name-nya PT Circle K Indonesia. Deskripsinya pelanggan atau pembeli di Dekalfusi. Kredit statusnya no credit check. Business partner grupnya customer. Oke, klik save change. Setelah itu kita masuk ke tab customer, kita checklist customer, terus di invoice rule-nya kita pilih immediate, delivery rule-nya kita pilih manual, price list-nya standar, diskon skemanya kita bisa pilih beli 3 produk diskon 15%, ini terserah ya. Setelah itu payment rule-nya direct deposit, kredit limitnya 10 juta. Oke, klik save change. Setelah sudah, kita masuk ke tab location, terus klik new record, kita tulis name-nya lagi kembali PT Circle K Indonesia. Address-nya itu Jalan Jatinegara nomor 12, Jakarta Timur. City-nya Jakarta Timur, zip-nya 13320. Country-nya Indonesia. Klik centang. Phone-nya nomor HP-nya itu 021, nomor teleponnya 021 85 64456. Oke, klik save change. Setelah itu kita kembali ke business partner, kita klik new record untuk membuat yang kedua yaitu vendor. Vendornya itu tadi CV Indo Pertama. Search key-nya kita pilih Indo Pertama. Kita tulis Indo Pertama, greeting-nya tulis CV, name-nya CV Indo Pertama. Deskripsinya penyuplai atau vendor untuk kulit lumpia, membuat batagor. Kredit statusnya no credit check. Bisnis partner grupnya kita pilih vendor, terus klik save change. Setelah itu kita ke tab vendor, kita checklist vendor. Payment rule-nya kita pilih direct deposit, terus purchase price list-nya kita pilih standar, PO payment term-nya kita pilih immediate, dan PO diskon skemanya terserah kita mau masukkan yang mana. Saya ini beli 10 produk diskon 40%. Klik save change. Setelah itu kita masuk ke tab location. Di tab location kita tulis lagi di name-nya CV Indo Pertama. Setelah itu address-nya tadi itu Jalan Raya Kertasono Kediri, Jawa Timur. Oke. City-nya kita tulis Kediri, zip-nya 63118. Country-nya Indonesia. Klik centang. Phone-nya 085 607 899 117. Klik save change. Setelah itu kita kembali ke business partner, kita klik new record lagi untuk membuat yang ketiga yaitu karyawan. Karyawannya tadi namanya Misal Putri. Kita
kita klik search key-nya itu Michelle, greeting-nya Mrs., name-nya Michelle Putri, deskripsinya karyawan di The Calfusi, kredit statusnya no credit check, bisnis partner grupnya employee, klik save change, terus ke tab employee, kita checklist employee-nya, terus klik save change. Setelah itu kita masuk ke tab location, terus kita klik new record, kita tulis name-nya lagi kembali Michelle Putri, address-nya Perum Asri 02 Jalan Wisata City-nya Ungaran, zip-nya 50511, country-nya Indonesia. Kita klik centang. Setelah itu di font-nya 081 337 615 654. Setelah itu kita klik save change, kita kembali ke bisnis partner, terus kita mengecek ketiganya udah ada semua atau belum, kita klik Google. Nah, ini udah ada nih, PT Sirsel K Indonesia sudah masuk, pelanggan atau pembeli di Calfusi. Setelah itu Indo Pertama, CV Indo Pertama, penyuplai atau vendor untuk kulit lumpia, dan Michelle Putri sebagai karyawan di The Calfusi. Oke, kita Google lagi dan sudah selesai untuk bagian yang ini. Terima kasih. Halo, nama aku Devi Putri Natali dengan NIM 682019-097. Di sini aku mendapatkan tantangan untuk membuat satu user baru dengan 2 roles yang berbeda. Oke, langsung aja kita masuk ke Adampirnya. Oke, kalau udah masuk ke Adampirnya ini langsung aja kita pilih sistem admin, langsung ke general rules, security, langsung pilih user. Setelah itu kita langsung new record saja. Langsung klik namanya. Di sini saya masukin namanya Natali. Deskripsinya di sini saya bilang admin dan user The Calfusi. Nah, langsung isi passwordnya, namanya aja copy paste aja. Langsung klik save. Setelah itu kita masuk ke tab user roles, new record. Di sini udah admin, kita langsung save aja. Setelah itu karena kita mau bikin 2 roles yang berbeda, langsung aja kita new record lagi. Setelah itu ganti di sininya, klik di sini. Tunggu ya, terus reload. Pilih user, karena tadi kan udah admin. Ini pilih user. Klik OK, lalu kita save lagi. Langsung kita Google aja dia udah dapet 2 atau belum ya. Nah, di sini kelihatan roles-nya udah 2, yaitu admin dan juga user. Langsung kita masuk ke organization assignment. Langsung kita new record. Kita Google. Valid from-nya hari ini. To-nya itu kita kasih dia 2 tahun kerja ya. 2 tahun. Nah, deskripsinya kontrak kerja selama 2 tahun. Oke, langsung kita klik save. Langsung kita masuk ke organization access. Langsung new record lagi. Google. Langsung kita pilih di sini karena saya pengen dia akses semuanya. Klik bintang di sini untuk mengakses semuanya mulai dari HQ, keuangan, logistik, produksi dan juga sales marketing. Langsung aja kita klik, langsung kita save. Nah, untuk mengecek dia tuh udah bisa berlaku atau belum, langsung aja kita logout dulu. Kita harus logout dulu untuk memastikan dia udah masuk atau belum. Kita logout. Nah, langsung user ID-nya kita ketik namanya Natali. Passwordnya kita ketik Natali juga. Oke, kita okein di sini. Agak lama ya. Nah, langsung di sini ada admin, roles-nya ada admin dan user. Nah, berarti dia sudah bisa masuk ke admin dan juga user, atau dia udah punya 2 roles yang berbeda. Nah, untuk lebih pastiin lagi, nah kita lihat organisasinya di sini, dia bisa akses semuanya.
Langsung aja kita untuk pastiin lagi dia udah bisa masuk admin dan user, langsung aja kita pilih admin dulu di sini. Klik OK, loading dulu. Nah, dia udah bisa masuk sebagai The Calvusi admin. Oke, kita untuk pastiin dia bisa masuk ke user atau enggak, kita logout dulu. Langsung kita OK lagi. Tunggu sebentar. Lalu pilih di sini The Calvusi user. Klik OK. Loading. Dan dia udah bisa akses user dan juga tadi dia udah bisa akses admin. Jadi gitu caranya untuk buat satu user dengan dua roles yang berbeda. Harapan saya untuk The Calvusi ini ke depannya, semoga The Calvusi ini bisa direalisasikan bukan hanya untuk pengerjaan tugas rancang sistem enterprise ini saja. Harapannya itu direalisasikan. Karena produknya yang pas banget sama apa yang dirasakan anak-anak rantau yang mencari makanan yang sehat, bervariasi, dan juga dalam penyajiannya itu simple. Oke semuanya, segitu dulu perkenalan kami tentang perusahaan kami ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like. Jangan lupa komen untuk perkembangan dari perusahaan The Calvusi ini, oke? Dan jangan lupa juga buat di-share nih ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye!